Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam sendiri adalah cabang ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan lembaga pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan penerapannya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, yaitu definisi dan ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, definisi. Manajemen pendidikan Islam sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian segala sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan juga efisien. Kedua, yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam di sini mencakup tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam, tentang kurikulumnya, tentang kependidikannya atau sumber daya pendidiknya, peserta didik, sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan baik dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah tauhid, bahwa semua aspek manajemen berlandaskan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu balance atau keseimbangan, dengan menjaga keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme, mengedepankan kompetensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit tentang definisi manajemen pendidikan Islam. Dari definisi manajemen pendidikan Islam di awal tadi, kita bisa bahas yang pertama adalah perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam. Lembaga pendidikan akan melakukan yang namanya analisa kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan juga tantangan yang mungkin akan dihadapi lembaga pendidikan Islam nantinya. Kedua, yaitu penetapan tujuan. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi lembaga. Dan yang ketiga yaitu rencana strategis. Dalam hal ini, lembaga biasanya menyusun rencana-rencana kerja jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Setelah perencanaan, akan ada pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam, yakni yang pertama yaitu struktur organisasi. Dalam hal tersebut, akan dibentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang. Dan yang kedua, yaitu pengelompokan aktivitas. Di sini akan dikelompokkan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing kinerja. Yang ketiga, yaitu koordinasi terpadu. Dalam hal ini akan dipastikan adanya koordinasi yang baik antar bagian untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu pemberdayaan sumber daya. Mengoptimalkan segala pemanfaatan sumber daya manusia tentang keuangannya dan juga sarana prasarana dengan baik. Selanjutnya akan ada kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Dalam hal ini, pimpinan atau kepala pendidikan berwenang akan beberapa hal, seperti yang pertama yaitu visi dan misi. Pimpinan berwenang menetapkan visi dan misi yang jelas untuk lembaga pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pimpinan membuat keputusan-keputusan strategis yang bijaksana dan juga adil. Dan yang ketiga, pemberdayaan bawahan atau kinerja-kinerja pendidik. Dalam hal ini, pimpinan akan mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi bawahan atau kinerjanya, seperti mengadakan webinar atau pelatihan untuk peningkatan kinerja para pendidik. Selanjutnya yaitu pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam. Di sini yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas baik individu atau seluruh komponen yang terdapat dalam sebuah lembaga atau instansi yang terkait guna menciptakan suatu lembaga yang berkompeten dan juga lembaga yang berkualitas. Pengawasan di sini dibagi menjadi beberapa poin. Yang nomor 1 yaitu monitoring. Dalam monitoring sendiri adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
Monitoring sendiri melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan. Monitoring juga melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan-layanan yang diberikan guna untuk memastikan tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Dan yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi di sini menganalisis dan menilai hasil kinerja untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang nomor 3, yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, dikenal juga sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan juga penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Setelah saya menjelaskan beberapa penjabaran-penjabaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah disiplin ilmu yang penting untuk diterapkan di lembaga pendidikan bertaraf Islam agar pengelolaannya dapat berjalan efektif dan juga efisien. Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan Islam disarankan untuk terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi internal, dan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan Islam. Sekian dari saya, Rafika Diana Rahmi. Kita bertemu di penjelasan tugas selanjutnya.